Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, sungguh sangat baik dan kebaikannya akan terus berlangsung dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, kemurahan-Mu dalam malam hingga pagi ini. Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Kembali kami saat ini karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini ada di 1 Korintus 7 ayat 4. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Seorang pria yang baru menerima Kristus dalam hatinya bertanya apakah ia harus menceraikan istrinya yang berbeda keyakinan. Jawabannya terhadap pertanyaan ini adalah tidak. Ia tidak perlu menceraikan, justru ia harus mempertahankan dan mendoakan istrinya. Selain itu, seorang wanita yang baru saja menerima Kristus dalam hidupnya bertanya juga, apakah ia harus meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang yang tidak benar? Jawabnya jelas adalah iya. Ia harus meninggalkan pekerjaan itu. Mari kita baca kembali di 1 Korintus 7 ayat 4. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Ayat ini bukan ayat yang mengingatkan kita untuk tinggal di kehidupan dosa atau kehidupan lama yang tidak sesuai dengan kehidupan Tuhan. Tetapi ayat ini ditunjukkan khusus bagi jemaat di Korintus berkaitan dengan keadaan yang terjadi di sana. Ayat ini berbicara kepada kita tentang kondisi kita pada zaman ini. Rasul Paulus menyatakan bahwa orang Kristen di Korintus hendaknya tetap di situasi yang mereka miliki ketika mereka beriman kepada Kristus. Ayat ini bukanlah perintah kamu harus seperti dirimu, tapi sebuah perintah baru yang orang percaya tidak perlu mencari status apapun karena alasan-alasan yang kelihatannya rohani. Ayat ini bukanlah pembatas untuk berubah dari satu situasi ke situasi yang lain untuk selamanya. Sebaliknya, ayat ini melarang orang percaya untuk mencari perubahan yang radikal, karena pemikiran yang salah bahwa status perkawinan atau status sosial atau bahkan status agama akan terlihat lebih rohani untuk diterima oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan menyertai setiap kita apapun status kita. Pada saat ini waktu kita percaya, setiap kita yang percaya tidak perlu melihat perubahan yang radikal yang didorong oleh pemikiran kita sendiri dengan maksud untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ada seorang direktur sebuah bank ketika jadi percaya kepada Kristus, dengan segera ia ingin keluar dan belajar sekolah Alkitab. Hal seperti ini tidak bijaksana sama sekali. Tuhan masih bisa dimuliakan dengan statusnya sebagai direktur bank, dan Tuhan bisa memakai kita masing-masing di dalam lingkungan kita yang berada, kecuali ada panggilan khusus dari Tuhan untuk kita melayaninya secara spesifik. Maka kita bisa mengambil tindakan yang sesuai. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita minta hikmat kepada Tuhan untuk mengerti kehendak-Nya atas hidup kita. Jangan berusaha mengubah keadaan yang tidak perlu diubah. Sebaliknya, jangan tetap berada dalam keadaan yang seharusnya kita tinggalkan. Iman kepada Kristus akan membuat kita berhikmat, firman-Nya akan menuntun kita, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti kehendak-Nya. Sekian renungan pada pagi hari ini. Sebelum saya mengakhiri renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Tolong kami Tuhan untuk mengerti dan semakin memahami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami.
apa yang seharusnya kami lakukan dan apa yang seharusnya tidak kami buat. Tolong kami untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang berdasarkan tuntunan-Mu, bukan berdasarkan pemikiran kami sendiri. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menerima kami apa adanya, dan kami sadari bahwa Tuhan memakai kami dalam situasi kondisi kami masing-masing. Tuhan ingin menjadikan kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Kami Roh Kudus agar semakin mengerti kehendak-Mu, dan tuntun kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.